Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tin Utami, SST Eskep NSMK selaku penguji 1. Yang terhormat Ibu Murniati, Eskep NSMK selaku penguji 2 dan pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Reva Tejamuti, Eskep NSMK selaku penguji 3 dan pembimbing 2. Perkenalkan, saya Husnul Nur Afiyah dari Program Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Gambaran Tingkat Kemandirian Lansia dalam Pemenuhan Activity Daily Living di Rojinhon Seifu-en, Shikina, Okinawa, Jepang. Latar belakang. Dalam beberapa dekade terakhir, Jepang dihadapkan dengan masalah yang berhubungan dengan kondisi demografi. Hal tersebut dikarenakan terus terjadinya penurunan jumlah kelahiran dan pesatnya pertumbuhan populasi lansia. Akibatnya, struktur demografi Jepang menunjukkan kondisi masyarakat menua atau Korekia Sakai. Rendahnya pertumbuhan kelahiran di Jepang menjadi sorotan dari beberapa pengamat demografi media massa baik berada di Jepang maupun berada di luar Jepang. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan populasi alami hanya akan terjadi jika tingkat kelahiran lebih besar dibandingkan tingkat kematian. Menurut World Health Organization (WHO) 2010, Jepang menempati peringkat tertinggi di seluruh dunia dalam hal angka harapan hidup, di mana laki-laki berusia rata-rata 79 tahun dan perempuan rata-rata berusia 86 tahun. Meningkatnya jumlah wanita yang menempuh pendidikan tinggi dan partisipasi mereka dalam pasar kerja dianggap sebagai alasan penundaan pernikahan, yang mengakibatkan terus menurunnya jumlah kelahiran. Jepang sebagai negara yang memiliki banyak penduduk dengan berumur panjang ternyata tidak selalu menggembirakan. Banyak permasalahan kesehatan pada lansia yang muncul akibat dari penurunan fungsi meliputi gangguan pendengaran, gangguan pada penglihatan, gangguan pada persendian dan tulang, gangguan pada defekasi, dan penurunan tingkat kemandirian. Ketergantungan lanjut usia ini disebabkan karena kondisi lansia banyak mengalami kemunduran fisik dan psikis. Dilihat dari tingkat kemandiriannya yang dinilai berdasarkan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan fenomena yang ada di Jepang, peneliti tertarik untuk meneliti tentang gambaran tingkat kemandirian dalam aktivitas daily living pada lansia di Rojinhon Seifu-en, Shikina, Okinawa, Jepang. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan umum mengetahui gambaran tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity daily living di Rojinhon Seifu-en, Shikina, Okinawa, Jepang. Yang selanjutnya ada tujuan khusus. Pertama, mengetahui gambaran tingkat kemandirian dalam pemenuhan activity daily living berdasarkan usia lansia yang ada di Rojinhon Seifu-en, Shikina, Okinawa, Jepang. Yang kedua, mengetahui gambaran tingkat kemandirian dalam pemenuhan activity daily living berdasarkan jenis kelamin lansia yang ada di Rojinhon Seifu-en, Shikina, Okinawa, Jepang. Yang ketiga, mengetahui gambaran tingkat kemandirian dalam pemenuhan activity daily living berdasarkan instrumen penelitian Bartel Index Lansia yang ada di Rojinhon Seifu-en, Shikina, Okinawa, Jepang. Selanjutnya ada manfaat penelitian, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya meneliti gambaran tingkat kemandirian dalam pemenuhan activity daily living. Yang kedua, ada manfaat praktis. Bagi peneliti, pengalaman dalam penelitian dan pengembangan ilmu keperawatan genetik khususnya pada tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity daily living. Bagi institusi pendidikan, penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat secara praktis bagi mahasiswa dan digunakan sebagai penelitian lebih lanjut dengan meneliti menggunakan teori tentang tingkat kemandirian dalam pemenuhan activity daily living pada lansia. Bagi profesi keperawatan, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi profesi keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan pada lansia dalam pemenuhan activity daily living. Selanjutnya ada kerangka teori. Lansia semakin bertambah usia akan mengalami perubahan tingkat kemandirian berupa perubahan fisik, perubahan sosial, dan perubahan mental. Faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut ada kondisi kesehatan, kondisi ekonomi, kondisi sosial, umur dan perkembangan, kesehatan fisiologis, fungsi kognitif, ritme biologis, tingkat stres, fungsi psikologis, dan fungsi motorik.
Untuk mengetahui tingkat perubahan kemandirian dapat dinilai berdasarkan mandiri, ketergantungan ringan, ketergantungan sedang, ketergantungan berat, dan ketergantungan total. Untuk mengetahui tingkat kemandirian lansia dapat menggunakan Bartel Index yang diukur meliputi makan, mandi, perawatan diri, berpakaian, buang air kecil, buang air besar, penggunaan toilet, transfer mobilitas, dan naik turun tangga. Selanjutnya ada kerangka konsep. Untuk penelitian ini, yang diukur lansia berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat kemandiriannya menggunakan Bartel Index, meliputi makan, mandi, perawatan diri, berpakaian, buang air kecil, buang air besar, penggunaan toilet, transfer mobilitas, dan naik turun tangga. Selanjutnya ada jenis dan rancangan penelitian. Jenis dan rancangan penelitian tersebut menggunakan deskriptif kuantitatif. Desain penelitian deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengukur keberadaan suatu variabel menggunakan instrumen penelitian Bartel Index. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data angka. Rencana penelitian ini adalah studi deskriptif yang bertujuan mengetahui gambaran tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity daily living di Rojinholm, Seifu-en, Shikina, Okinawa, Jepang. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Rojinholm, Seifu-en, Shikina, Okinawa, Jepang. Waktu penelitian bulan November 2020 sampai Juni 2021. Pengambilan data penelitian pada bulan Mei 2021. Populasi dan sampel. Dalam populasi ini, populasi adalah subjek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini di Rojinholm, Seifu-en, Shikina, Okinawa, Jepang sejumlah 42 orang. Teknik sampel. Sampel adalah bagian dari populasi terjangkau yang dapat digunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling. Untuk teknik penelitian ini menggunakan total sampling dengan jumlah seluruh lansia 42 orang. Untuk variabel penelitian ada variabel distrik dan variabel continue. Selanjutnya definisi operasional. Variabel usia. Lamanya hidup dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan. Hasil ukurnya, lansia muda dikelompokkan pada usia 66 sampai 74 tahun. Lansia tua dikelompokkan 75 sampai 90 tahun. Lansia sangat tua dikelompokkan usia lebih dari 90 tahun. Skala ukurnya ordinal. Yang kedua ada jenis kelamin. Kata yang biasanya digunakan untuk membedakan seseorang berdasarkan ciri fisik yang dimiliki. Hasil dikategorikan laki-laki dan perempuan. Skala yang digunakan skala nominal. Selanjutnya ada tingkat kemandirian dalam activity daily living. Kemandirian seseorang dalam melakukan aktivitas dan fungsi kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia secara rutin dan universal. Ini dapat diukur dalam bentuk pengukuran seseorang dalam melakukan activity daily living secara mandiri. Untuk kategori mandiri jika skor 91 sampai 100, ketergantungan ringan jika skor 61 sampai 90, ketergantungan sedang jika skor 40 sampai 60, ketergantungan berat jika skor 21 sampai 40, ketergantungan total jika skor 0 sampai 20. Skala yang digunakan adalah skala ordinal. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Alat ukurnya menggunakan Bartel Index. Bartel Index alat ukur untuk mengetahui aktivitas sehari-hari pada lansia. Selanjutnya ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan uji Person Product Moment. Kuesioner ini digunakan dalam penelitian sebelumnya merupakan gabungan dari kuesioner dari beberapa peneliti sebelumnya. Untuk selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran dapat dipercaya. Untuk pengukuran uji reliabilitas menggunakan bantuan software komputer menggunakan Alpha Cronbachs. Selanjutnya ada jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data dalam penelitian ini hanya menggunakan data primer, yaitu jenis data yang didapatkan dari seorang peneliti dari asal data yang secara langsung yang dihasilkan dari penelitian.
Dalam penelitian ini, cara yang digunakan biasanya digunakan untuk menerima data utama, yaitu observasi di Rojinholm, Seifu-en, Shikina, Okinawa, Jepang. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, proses penelitian ini dilakukan pada bulan November 2020 sampai Juni 2001. Proses pengumpulan datanya, pertama, peneliti melakukan proses perizinan dari Rojinholm, Seifu-en, Shikina, Okinawa, Jepang dengan menyampaikan maksud dan tujuan dan menjelaskan terkait tata cara pengambilan data dan penelitian. Yang kedua, peneliti melakukan pendataan responden yang akan dijadikan sampel. Yang ketiga, peneliti akan melakukan proses pengenalan diri kepada responden dan menjelaskan maksud dan tujuan, tata cara, dan berapa lama proses penelitian akan berlangsung. Untuk lembar checklist jenis kelamin, usia, peneliti akan wawancara secara langsung dan meminta izin melihat data personal per lansia. Yang kelima, peneliti akan menceklis lembar Bartel Index dan lembar demografi lansia sesuai usia dan jenis kelamin lansia. Yang keenam, peneliti akan melakukan proses pengecekan kelengkapan jawaban. Selanjutnya ada analisa data. Yang pertama ada teknik pengelolaan data. Teknik pengelolaan data merupakan cara dalam pengelolaan data menggunakan komputer. Yang pertama, editing, memeriksa kembali jawaban dari responden. Yang kedua, coding, kegiatan merubah suatu data dalam bentuk huruf pada kuesioner tertutup. Usia, untuk coding usia 66 sampai 74 tahun, coding 1. Usia 75 sampai 90 tahun, coding 2. Usia lebih dari 90 tahun, coding 3. Selanjutnya ada jenis kelamin, laki-laki coding 1, perempuan coding 2. Kemandirian, mandiri coding 1, ketergantungan ringan coding 3, coding 2, ketergantungan sedang coding 3, ketergantungan berat coding 4, dan ketergantungan total coding 5. Selanjutnya ada scoring, merubah data dalam bentuk angka. Selanjutnya ada entry data, processing, tabulasi, dan cleaning data, yaitu proses melakukan pengecekan ulang pada data yang sudah dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya ada analisa data. Analisa dalam penelitian ini menggunakan analisa univariat, yaitu analisa yang hanya mengukur satu variabel. Dalam penelitian ini yaitu tingkat kemandirian dan ketergantungan lanjut usia dalam pemenuhan activity daily living. Selanjutnya ada etika penelitian. Etika penelitian digunakan sebagai peneliti untuk menjaga profesionalisme dan menjaga norma. Macam etika penelitian menurut Noto Atmojo 2012 adalah 1. Menghargai harkat dan martabat manusia. 2. Menghormati privasi dan kerahasiaan responden penelitian. Yang ketiga, keadilan dan keterbukaan. Yang keempat, memperhatikan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.